Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya sendiri Putri Arista Anggraini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Pada modul 1 saling berkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak serta modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan juga berkaitan dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dari keempat modul tersebut tujuan akhirnya yaitu mewujudkan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Menurut KHD pada modul 1.1, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai guru, kita harus mempunyai nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan pada peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu prakarsa perubahan dibutuhkan sebuah visi dengan kolaboratif bersama berbagai pihak melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan langkah-langkah Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan tahapan Bagja yang sudah dirumuskan, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini sendiri dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan secara konsisten dan kontinu untuk jangka waktu yang panjang agar terwujud karakter yang kuat, mandiri, tanggung jawab, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, budaya positif juga akan memunculkan motivasi internal murid untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Dari koneksi materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai guru yang baik kita harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guna mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan melalui konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan juga segitiga restitusi. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep inti di modul 1.4 yang pertama disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri serta pembentukan rasa percaya diri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau pujian, dan yang ketiga yaitu motivasi dari dalam diri murid yaitu menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang dipercaya. Posisi kontrol guru. 1. Pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Segitiga restitusi, ada 3 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas merupakan keyakinan bersama yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Hal-hal yang menarik di luar dugaan saya yaitu sebaiknya kita menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah karena hal tersebut tidak akan memunculkan motivasi internal murid untuk memperbaiki perilakunya. Kita juga sebaiknya menghindari budaya pemberian penghargaan agar tidak mematikan kreativitas murid.
Sebagai guru, hendaknya kita berposisi sebagai manajer dan menerapkan langkah restitusi untuk mencari solusi bersama murid terkait permasalahan mereka. 2. Perubahan apa yang terjadi pada berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya yang positif harus melibatkan murid agar tumbuh motivasi dalam diri murid dan mereka bisa melaksanakan budaya positif dengan tanggung jawab. Perubahan yang saya alami yaitu yang semula posisi kontrol sering saya lakukan adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, namun sedikit demi sedikit bergeser, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dan melakukan langkah restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif adalah ketika saya menyusun sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas. Berdasarkan keyakinan itu, jika terjadi permasalahan dengan murid, saya mencoba memposisikan diri sebagai control manager dan menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah restitusi. Ketika melakukan dialog restitusi dengan siswa, saya menanyakan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ternyata cara tersebut memang bisa lebih membuat siswa merasa nyaman sehingga dapat berpikir jernih dalam menemukan solusi dan mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang dan bersemangat ketika memposisikan posisi kontrol manajer dan juga langkah restitusi. Saya merasa lebih dekat dengan murid, mereka pun bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang terjadi. Saya yakin hal ini akan membentuk motivasi internal mereka meskipun harus sabar dan membutuhkan waktu. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu ketika saya memposisikan sebagai manajer dan menerapkan langkah restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Yang perlu diperbaiki yaitu terkadang saya masih memposisikan diri sebagai penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Sehingga ke depan saya akan perlahan bergeser untuk konsisten menerapkan posisi manajer dan langkah restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau dalam berinteraksi dengan murid. Perasaan saya, terkadang saya menyesal dan merasa bersalah kepada anak-anak karena pada dasarnya saya mengerti apa yang mereka lakukan pasti karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa posisi manajer yang paling efektif untuk diterapkan dalam membentuk motivasi dalam diri anak agar terasah. Perasaan saya senang dan bersyukur karena saya mempunyai ilmu baru yang nantinya dapat saya terapkan. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 secara tidak sadar, ternyata saya sudah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun dalam pelaksanaan masih belum urut sesuai langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan waktu itu yaitu menstabilkan identitas. Saya selalu menanyakan alasan dan kenapa tindakan tersebut dilakukan. Dengan mempelajari modul 1.4, saya semakin dikuatkan untuk menerapkan segitiga restitusi. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang tak kalah penting dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu saling berkolaborasi dengan wali murid. Karena pendidikan pertama dan utama adalah berasal dari lingkungan rumah. Jadi, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya yang positif.
Apabila dari lingkungan rumah sudah terbentuk karakter yang berbudaya positif, maka di sekolah pun sama konsisten menerapkan budaya positif, maka saya yakin akan tumbuh generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, mari menerapkan budaya positif dimulai dari diri sendiri. Terima kasih telah melihat video ini hingga akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.